Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat pembuatan video ini adalah dalam rangka tugas Diklat Multimedia pembelajaran oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan saya mengambil judul tentang ibadah haji. Yang pertama tentang ibadah haji adalah memakai pakaian ihram selama minimal 4 hari. Niat untuk memakai pakaian ihram, kalau tidak bisa bahasa Arab cukup dengan niat saja. Kemudian mengambil mikot. Kalau misalkan dari Madinah di Bir Ali, kalau di Mekah, kalau umroh umroh itu bisa dari Tam'in, dari Cikronah maupun Hudaybiyah. Ini kita ngambil umroh wajib awal dari Madinah di Bir Ali. Kemudian untuk pelaksanaan wukuf kita mikotnya karena sudah berada di Mekah dari pintu rumah masing-masing. Karena saya berada di hotel, maka mikotnya dari hotel. Kemudian sampainya di Arafah, yaitu melaksanakan perbanyak membaca doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan perbanyak membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu kesempatan malam di Arafah itu melaksanakan sholat sunnah, tahajud, taubat, hajat, tasbih, terus berbanyak zikir, berbanyak tadarus Al-Quran pada malam, yaitu diusahakan di luar tenda. Sedangkan pada paginya di Arafah itu masih berbanyak zikir. Baca surat Al-Ikhlas 1000 kali boleh, Fatihah boleh. Kemudian setelah tergelincirnya matahari, kita mendengarkan khutbah Arafah. Sambil istirahat, sambil menenangkan diri, mendengarkan khutbah Arafah dengan khusyuk. Karena doa-doa di sinilah, di siang hari inilah, semua doa tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berbanyak zikir, berbanyak doa, terutama juga mendoakan saudara-saudara kita yang di tanah air, mendoakan teman-teman kita yang minta didoakan, baik biar bisa haji, sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya jadi anak yang solehah, belajarnya sukses dan sebagainya. Yang penting banyak zikir di sini karena doanya tidak tertolak. Setelah sore hari, maka kita pindah ke Musdalifah, atau bisa dikatakan mabit di Musdalifah. Di sana kita mengambil batu kerikil sebanyak minimal 49 kerikil. Kita mengumpulkan, terus di sana juga diperbolehkan atau disarankan untuk sholat sunnah, kemudian zikir, penting ingat Allah. Setelah paginya atau malam setelah jam 12, maka kita pindah ke Mina, mabit di Mina. Kemudian hari itu juga tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan lempar jumroh. Tapi yang dilempar satu tempat saja, yaitu jumroh Aqobah, jumroh yang besar. Yang ula wusta kita lewati. Kalau misalkan kita lewat di situ, kita hanya satu aja. Kemudian
Kita lempar jumroh akobah di titik yang ketiga. Maka setelah lempar jumroh akobah ini, kita ke Mina untuk melaksanakan tahalul, gunting rambut. Kalau yang perempuan cukup sedikit saja, tapi bagi laki-laki sebagai rasa syukurnya, kebahagiaannya, kebanggaannya, biasanya semua rambut kepala itu dicukur pelontos. Biar terasa ringan, kenang-kenangan bahwa telah selesai melaksanakan proses haji. Kemudian hari berikutnya 11 Dzulhijjah kita melaksanakan jumroh ula selesai, nanti jumroh wusta selesai juga, baru jumroh akobah. Nah ini lempar jumroh sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar langsung dilempar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, seterusnya begitu. Maka setelah itu dan pindah ke Masjidil Haram, Mekah, untuk melaksanakan tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah selama atau sebanyak 7 kali. Setelah selesai di Mina, pindah ke Mekah. Ini merupakan nafar awal. Nafar awal ke Mekahnya dahuluan, kemudian sampai di Mekah melaksanakan tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Setelah tawaf, tadi pakaian bebas karena sudah tahallul, diperbolehkan larangan-larangan pelaksanaan ihram. Kita pindah ke lokasi sa'i, yaitu untuk melaksanakan jalan kecil-kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lokasinya ada di Masjidil Haram, di samping Ka'bah, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali ini dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, dari Marwah ke Sofa juga dihitung 1 kali. Hitungannya selama 7 kali. Setelah 7 kali nanti berdoa. Tentu saja karena di Mina tadi sudah tahallul, maka selesai proses sa'i ini, maka sudah selesai pula proses pelaksanaan ibadah haji. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita sudah melaksanakan ibadah haji urut-urutannya dengan sehat, dengan lancar, tanpa suatu aral apapun. Nah, disinilah tempatnya kita berdoa dan rasa bahagia kita tunjukkan di wajah kita masing-masing. Dan tentu saja setelah itu boleh melaksanakan umroh sunnah. Dan sebelum pulang kita untuk melaksanakan tawaf wada. Kapan waktunya? Misalkan 2 hari sebelum pulang atau 1 hari sebelum pulang atau sore pulang kita melaksanakan tawaf wada. Tentu saja tawaf wada ini mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Waktunya bebas. Pakaiannya boleh ihram, boleh bebas juga. Karena tawaf wada ini merupakan tawaf perpisahan bahwa kita diniati akan kembali ke negara kita untuk mencari dana lagi, nengok keluarga, kemudian bisa pergi lagi melaksanakan umroh maupun haji baik bulan berikutnya maupun tahun berikutnya. Pamitan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di Mekah Madinah bahwa ya Allah, saya akan pulang dulu sebentar nengok saudara-saudara di rumah, kemudian akan melaksanakan ibadah haji maupun umroh ke Makkatul Mukarramah, tanah suci, tanah haram. Dan setelah melaksanakan tawaf wada, kita akan pulang
kembali ke negara masing-masing. Demikian tugas ini kami buat secara sederhana. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.